Mimbar Akademik, suara cendekia, menyatukan ilmu dan karya. EPPM Unisba bekali guru SDN 93 Karingin, mampu membuat bahan ajar pakai AI. Perkembangan teknologi artificial intelligence, AI, yang semakin masif menyebabkan terjadinya disrupsi di segala bidang, termasuk pendidikan. Satuan pendidikan sekolah dasar merupakan wahana usia rawan karena merupakan pendidikan fundamental yang akan membuahkan luaran hasil pembentukan karakter dan akhlak di lingkungan SD. Berdasarkan pertimbangan itulah ALPPM Unisba menggelar pengabdian kepada masyarakat (PKM) dengan tema transformasi digital dalam pembelajaran akhlak, sastra, dan budaya. Kali ini, panitia bermitra dengan para guru SDN 193 Karingin Kota Bandung. 3 narasumber yang kompeten menjadi fasilitator kegiatan PKM tersebut, yaitu Nabilah Nuraini, Heru Pratikno, dan Askurifai Baksin. Selain materi teori kegiatan tersebut juga langsung praktik menggunakan perangkat laptop untuk mengaplikasikan berbagai teknologi AI untuk membuat bahan ajar bermuatan sastra, akhlak, dan budaya. Menurut Nabila, ada kaitan antara pendidikan akhlak dan kecerdasan emosional. Pertama, kesadaran diri, self-awareness, yaitu mengenali emosi dan memahami dampak perbuatan terhadap orang lain. Kedua, pengendalian diri, self-regulation, dengan cara mengelola emosi agar tidak mudah marah atau berbuat buruk. Ketiga, motivasi diri, self-motivation, melalui proses menanamkan semangat untuk berbuat baik tanpa paksaan. Keempat, empati berupa mampu memahami perasaan orang lain sehingga tumbuh rasa kepedulian. Dan terakhir, keterampilan sosial, social skills, yaitu membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Selanjutnya, dia menambahkan teori perkembangan moral dari Lawrence Kohlberg meliputi 6 tingkatan, yaitu tingkatan pertama moralitas prakonvensional, usia 4-9 tahun, yang terdiri atas tahap 1 orientasi hukuman dan kepatuhan. Tahap 2 orientasi kepentingan pribadi. Tingkatan kedua moralitas konvensional, usia 9-15 tahun, terdiri atas tahap 1 orientasi persetujuan sosial dan tahap 2 orientasi hukum dan ketertiban. Tingkatan ketiga, moralitas pasca konvensional, usia 15 tahun ke atas, terdiri atas tahap 1 orientasi kontrak sosial dan tahap 2 prinsip universal. Anak-anak SD masih berada di fase prakonvensional, sehingga pembelajaran akhlak harus berbasis reward dan consequence, penghargaan dan konsekuensi. Pada fase konvensional, guru dan orang tua harus menanamkan norma sosial yang kuat, seperti kejujuran dan tanggung jawab. Sementara usia remaja mulai memasuki fase pasca konvensional, sehingga perlu pemahaman lebih dalam tentang nilai-nilai keadilan dan kebaikan universal. Pembelajaran akhlak sangat penting bagi siswa SD karena membentuk karakter sejak dini, mencegah krisis moral dan pengaruh negatif, meningkatkan hubungan sosial yang baik, meningkatkan prestasi akademik, mempersiapkan generasi pemimpin yang berakhlak, menguatkan nilai-nilai keagamaan, menjaga lingkungan dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, pendidikan akhlak harus menjadi prioritas utama di sekolah dan di rumah agar anak-anak tumbuh menjadi individu yang bermoral, beradab, dan bermanfaat bagi masyarakat. Pada bagian akhir, Nabila mengungkapkan tentang 4 konsep akhlak dalam Islam, yakni akhlak kepada Allah, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak kepada lingkungan. Keempat aspek ini saling melengkapi untuk membentuk pribadi yang berkarakter baik dan bertanggung jawab. Untuk itu, Nabila mengungkapkan teknik mengajarkan akhlak kepada anak, yakni dengan memberi contoh nyata. Di sini anak belajar dengan meniru, menceritakan kisah inspiratif yang dapat menanamkan nilai-nilai akhlak, menggunakan permainan dan simulasi dalam bentuk belajar sambil bermain lebih efektif, memberikan apresiasi dan hukuman positif dengan cara memberi pujian dan pengingat yang lembut memotivasi anak. Terakhir, melibatkan orang tua berupa pendidikan akhlak harus konsisten di sekolah dan di rumah. Melalui pendekatan ini, pembelajaran akhlak akan lebih menyenangkan dan mudah diterapkan oleh anak-anak. Sesi kedua, Heru Pratikno membahas adanya permasalahan berbahasa pada anak-anak, misalnya penggunaan kata-kata kasar dan bahasa yang tidak santun, berbohong dan menghina orang lain, dominasi bahasa gaul berlebihan. Selain itu, permasalahan budaya pada anak-anak, misalnya kurang menyadari budaya lokal, enggan menggunakan bahasa daerah,
tidak memiliki minat terhadap kesenian daerah, dan lunturnya nilai-nilai empati dan gotong royong. Masih menurut Heru, karakteristik yang diharapkan saat ini adalah kemampuan berbahasa dalam bentuk penguasaan kosakata semakin luas dan mampu berkomunikasi secara baik. Mulai memahami penggunaan bahasa dalam berbagai konteks sosial, dapat menceritakan pengalaman atau menjelaskan sesuatu secara runtut, mampu membaca dan memahami teks yang lebih kompleks. Di samping itu, dari segi perkembangan moral dan etika, siswa harus mulai memahami konsep benar dan salah, bisa merasa bersalah atau menyesal jika melakukan kesalahan, memiliki keinginan untuk berbuat baik, dan mendapatkan pengakuan atas perilaku baik mereka, bisa meniru nilai-nilai moral dari orang tua, guru, atau tokoh yang mereka kagumi. Di akhir sesi, Heru menyebutkan tujuan dari hal-hal tersebut utamanya dari segi bahasa adalah dasar komunikasi dan pemikiran untuk menyampaikan ide secara jelas dan bagaimana memahami orang lain secara lebih baik. Sementara dari segi sastra mengandung nilai-nilai kehidupan dan memperkaya imajinasi serta empati terhadap orang lain. Dan dari segi budaya mencerminkan identitas suatu masyarakat dan mengajarkan nilai-nilai luhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Untuk mencapai itu semua, menurut Heru, adanya peningkatan kemampuan berbahasa melalui 3 kegiatan, yakni mengajak anak berdiskusi tentang berbagai topik untuk meningkatkan keterampilan berbahasa dan komunikasi. Berikan kesempatan untuk menulis cerita, agar mereka terbiasa mengungkapkan pikiran mereka, kemudian dipresentasikan. Kedua, membiasakan ungkapan sopan, seperti 4 kata ajaib, membaca buku bersama dan menanggapinya. Memberikan pujian apabila anak berbicara santun, sebaliknya jika anak berbicara tidak baik, beri koreksi dan perbaikannya dengan cara positif. Kegiatan ketiga, ajarkan anak untuk tidak menyebarluaskan informasi tanpa memastikan kebenarannya, menggunakan bahasa yang disesuaikan dengan lawan bicaranya. Dari semua kegiatan tersebut tujuannya untuk meningkatkan minat sastra bagi anak-anak melalui menghubungkan sastra dengan kehidupan sehari-hari, mengenalkan berbagai jenis sastra, menggunakan media digital yang interaktif, dan mengajak anak berpartisipasi dalam kegiatan sastra. Di akhir sesi, Askurify Baksin langsung mendampingi para guru membuat bahan ajar menggunakan AI. Ada 5 aplikasi AI yang diaplikasikan dalam praktiknya, yakni ChatGPT untuk mendukung menyusun storytelling, aplikasi Prosa AI untuk mengubah teks menjadi suara, Leonardo AI untuk menjadikan teks sebagai gambar. Tidak hanya itu, aplikasi AI Studio Video dimanfaatkan untuk mengubah dari gambar menjadi video, dan terakhir menggunakan aplikasi video editing Clipchamp untuk mengolah semua bahan yang sudah dirumuskan menjadi bahan ajar audiovisual. Dengan memanfaatkan 5 teknologi AI, para guru mampu membuat bahan ajar yang bermuatan sastra, akhlak, dan budaya secara lebih personal dan interaktif. Tim PKM melaporkan untuk Mimbar Akademik. Mimbar Akademik, suara cendekia, menyatukan ilmu dan karya.